pinggiran sebuah kota kecil berdiri sebuah pabrik tua yang sudah lama tak lagi beroperasi. Dulunya, pabrik itu menjadi sumber penghidupan warga sekitar. Berdiri megah dengan cerobong asap yang setiap hari mengepul. Namun sebuah tragedi besar 15 tahun silam membuat pabrik itu ditutup untuk selamanya. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai pabrik arwah. Dindingnya kini lapuk, kaca-kaca pecah bergantungan seperti gigi monster yang siap melukai siapa saja yang masuk. Bau besi berkarat dan debu lembab menyelimuti udara sekitar. Tak ada burung yang hinggap di sana, bahkan rumput liar pun tumbuh enggan. Malam-malam di sekitar pabrik terasa lebih gelap dibandingkan tempat lain. Warga sekitar percaya bahwa cahaya bulan sekalipun enggan menyentuh bangunan itu. Mereka mengatakan roh-roh para pekerja yang tewas mengenaskan dalam tragedi kebakaran masih berkeliaran di dalamnya. Ada yang bersumpah mendengar teriakan minta tolong dari dalam gedung ketika lewat larut malam. Padahal tidak ada manusia satupun yang berani masuk. Meski telah diperingatkan, rasa penasaran kerap menjerat anak-anak muda untuk mencoba menguji nyali di sana. Sebagian kembali dengan wajah pucat dan bibir gemetar, sebagian lain tidak pernah pulang. Sejak itulah warga membuat aturan tidak tertulis. Siapapun dilarang mendekati pabrik setelah matahari terbenam. Namun aturan hanyalah aturan. Selalu ada orang yang merasa dirinya lebih berani. Dan setiap keberanian yang salah arah akan dibayar mahal. Malam itu, angin berembus dingin melewati pepohonan kering di sekitar pabrik. Jalanan menuju bangunan tua itu gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan sering berkelip. Dari kejauhan, cerobong pabrik terlihat seperti menara hitam yang mengawasi setiap langkah orang yang berani mendekat. Beberapa warga yang rumahnya tak jauh dari sana sering mengeluh. Mereka mendengar suara mesin tua yang bergemuruh, padahal pabrik sudah mati sejak lama. Suara besi beradu, roda berputar, bahkan peluit panjang seperti tanda pergantian shift masih sering terdengar di tengah malam. Suatu ketika, seorang pria parubaya bernama Pak Surya sedang menutup warungnya. Waktu itu hampir tengah malam. Saat ia mengunci pintu, samar-samar terdengar suara langkah berat di dalam pabrik. Bukan hanya sekali, tapi seperti puluhan orang berjalan serentak. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi jeritan panjang, seakan-akan ada yang terbakar hidup-hidup. Pak Surya memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasinya. Namun dari arah pabrik, ia benar-benar melihat cahaya api menjilat ke langit. Pabrik itu seperti kembali terbakar, tapi tanpa asap, tanpa panas, hanya cahaya merah yang bergoyang-goyang. Ketakutan membuat Pak Surya menjatuhkan kunci warungnya. Saat ia membungkuk untuk mengambil, suara bisikan lirih terdengar tepat di belakang telinganya. "Tolong, jangan biarkan aku mati lagi." Pak Surya berbalik cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang membawa hawa busuk, campuran darah dan besi terbakar. Dengan tangan gemetar, ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia sakit keras. Tubuhnya panas dingin, dan setiap kali tidur, ia bermimpi berada di tengah api yang melahap tubuhnya. Warga percaya arwah di pabrik telah menandainya. Malam Jumat, sekelompok anak muda dari kampung sebelah datang ke desa itu. Mereka mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang pabrik tua yang katanya berhantu. Alih-alih takut, mereka justru penasaran. 4 orang remaja, Raka, Dimas, Yudi, dan Andre, sepakat untuk menguji nyali. Mereka membawa senter, rokok, dan ponsel untuk merekam video. Tujuannya sederhana, membuktikan bahwa semua cerita warga hanyalah omong kosong. Kalau kita bisa masuk dan rekam suasana di dalam, kita jadi terkenal di media sosial, kata Raka dengan nada menantang. Mereka tertawa keras, meski sesungguhnya ada rasa ragu yang terpendam. Saat tiba di depan gerbang berkarat, suasana mendadak berubah. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Bau gosong samar tercium, padahal tak ada api. Andre menendang pintu gerbang hingga berderit keras, lalu mereka masuk. Halaman pabrik dipenuhi rumput liar yang kering, kaca pecah bertebaran, dan suara tetesan air menggema dari dalam gedung. "Lihat, biasa aja kan?" ujar Yudi sambil menyorotkan senter ke dinding berlumut. Namun ketika cahaya bergerak, bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Kalian lihat nggak barusan?" bisik Dimas. "Apaan sih? Halusinasi lu aja," balas Raka. Tapi wajahnya sendiri mulai pucat. Mereka terus melangkah masuk hingga mencapai ruangan besar yang dulu menjadi tempat mesin produksi. Besi-besi tua berderit, seolah ada yang sedang menggerakkannya. Tiba-tiba, dari salah satu sudut ruangan terdengar suara logam dipukul berulang-ulang, keras, seakan ada pekerja yang sedang memperbaiki mesin. Yudi mencoba merekam,
Tapi ponselnya mendadak mati, padahal baterai penuh. Lalu satu persatu senter mereka meredup. Kegelapan menguasai ruangan. Dalam gelap pekat itu, terdengar suara puluhan orang berteriak serempak seperti kesakitan. Disusul suara tawa panjang, berat, dan bergaung. "Keluar! Cepat keluar!" jerit Dimas panik. Mereka berlari tanpa arah, menabrak mesin tua dan pintu karatan. Tapi seolah pabrik itu berubah menjadi labirin yang tak punya jalan keluar. Dan malam itu, hanya 3 orang yang berhasil kembali ke rumah. 1 orang hilang, tanpa jejak. Malam itu, 3 dari 4 anak muda berhasil keluar dari pabrik dalam keadaan setengah gila. Wajah mereka pucat, pakaian robek-robek, dan napas terengah-engah seakan baru saja dikejar sesuatu. Mereka tak pernah berhenti menoleh ke belakang sampai tiba di jalan utama. Namun 1 orang tidak bersama mereka, Andre. Raka, Dimas, dan Yudi hanya bisa menangis. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka bercerita bahwa ketika mencoba keluar, Andre tertinggal di belakang. Awalnya mereka pikir ia sedang bersembunyi untuk menakut-nakuti. Tapi ketika mereka menoleh, yang mereka lihat bukan lagi Andre, melainkan sosok hitam hangus dengan mata menyala merah. Sosok itu berdiri tepat di belakang Andre, lalu perlahan menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Dia teriak, tapi suaranya kayak ditelan sama gedung itu, kata Dimas dengan suara parau. Keesokan paginya, warga dan beberapa aparat desa mencoba mencari Andre. Mereka masuk ke halaman pabrik, meski sebagian besar takutan. Anehnya, di dalam tidak ditemukan apa-apa. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada tanda Andre. Hanya sebuah bekas telak kaki gosong di lantai semen, menuju ke tengah ruangan besar, lalu hilang begitu saja. Seorang tetua desa akhirnya berkata lirih. Dia sudah diambil penghuni pabrik. Sejak hari itu, teror semakin menjadi. Setiap malam Jumat, suara tangisan anak muda terdengar dari dalam pabrik. Suara itu mirip dengan Andre memanggil-manggil nama teman-temannya. Raka, Dimas, Yudi, tolong aku. Namun mereka yang mendengar tahu itu bukan lagi suara manusia. Suaranya menggema panjang berlapis-lapis, seperti ada puluhan tenggorokan yang menirukan sekaligus. Raka menjadi yang paling terganggu. Ia sering bermimpi didatangi Andre dengan tubuh gosong, kulitnya mengelupas dan matanya kosong. Dalam mimpi itu, Andre hanya mengucapkan satu kalimat. "Kenapa kalian tinggalkan aku di sana?" Hingga akhirnya, rasa bersalah Raka berubah menjadi gila. Ia sering berjalan ke arah pabrik seorang diri, berdiri di depan gerbang berkarat sambil berteriak memanggil nama Andre. Dan suatu malam, Raka pun ikut lenyap. Setelah hilangnya Raka, warga desa benar-benar panik. 2 pemuda lenyap dalam waktu singkat, dan yang tersisa, Dimas serta Yudi, mulai kehilangan kewarasan. Tubuh mereka semakin kurus, wajah pucat, dan sering berbicara sendiri. Dimas mengaku setiap malam mendengar suara ketukan keras di jendela kamarnya. Ketika ia memberanikan diri membuka tirai, ia melihat Andre dan Raka berdiri di luar. Tubuh mereka hangus terbakar, mata merah menyala. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya lama, lalu menghilang seiring dengan bau daging gosong yang menyengat. Sementara Yudi mengalami hal lain. Di kamarnya, ia sering mendengar suara mesin tua berputar, lengkap dengan suara peluit pabrik. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah berat. Saat membuka matanya, ia melihat lantai kamarnya berubah menjadi lantai pabrik yang berdebu. Di sekelilingnya berdiri puluhan sosok pekerja dengan tubuh hitam hangus, mulut mereka terbuka lebar namun tanpa suara. Ketakutan membuat Yudi berlari keluar rumah. Anehnya, setiap kali ia mencoba melangkah, jalanan yang ia lalui selalu membawanya kembali ke arah pabrik. Seakan-akan tempat itu menariknya seperti magnet. Pabrik itu lapar, gumam seorang tetua desa. Ia menelan siapa saja yang terlalu dekat. Sejak tragedi itu, warga mulai mendengar lebih banyak hal aneh. Ada suara teriakan dari dalam pabrik setiap tengah malam, bau asap terbakar yang menyusup ke rumah-rumah. Bahkan sosok hitam hangus sering terlihat berjalan di jalanan desa lalu menghilang begitu saja. Anak-anak kecil sering demam tinggi setelah tanpa sengaja bermain di dekat pabrik. Orang tua mereka percaya arwah penghuni pabrik menyukai jiwa yang masih muda dan segar. Pemerintah desa sempat berencana merobohkan bangunan itu. Tapi setiap kali alat berat dikerahkan, selalu ada kecelakaan. Operator alat berat tiba-tiba jatuh sakit, atau mesinnya mati tanpa sebab. Hingga akhirnya, rencana itu dibatalkan. Pabrik tua itu tetap berdiri, semakin menakutkan, seolah sedang menunggu korban berikutnya. Walau sudah banyak peringatan, selalu ada orang yang menganggap semua itu sekadar cerita menakut-nakuti. Kali ini, seorang pemuda bernama Bima yang baru pindah ke desa,
Ia merasa tidak percaya dengan semua kisah horor tentang pabrik tua itu. Paling cuma sugesti. Orang kampung suka lebay, ucapnya sinis ketika warga menasihatinya untuk tidak mendekat ke pabrik. Bima dikenal sombong. Suatu malam, ia menantang keberanian sendiri dengan masuk ke area pabrik seorang diri. Ia membawa kamera dan berniat membuat vlog pembuktian. Dengan santai ia merekam setiap langkahnya, bahkan sempat mengejek. Lihat nih, nggak ada apa-apa. Pabrik tua biasa aja. Orang-orang kampung terlalu percaya tak hayul, katanya sambil tertawa. Namun semakin jauh ia masuk, suasana makin berbeda. Udara yang awalnya hanya pengap, kini berubah menjadi sangat panas, seperti berada di dalam tungku. Kamera yang ia pegang mulai bergetar sendiri. Rekaman gambarnya bergelombang meski ia memegang dengan stabil. Tiba-tiba terdengar suara logam beradu, keras sekali, seolah ada palu raksasa yang menghantam mesin. Bima terkejut, menoleh ke segala arah, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika ia mencoba merekam lebih dekat, layar kameranya mendadak menampilkan wajah gosong penuh luka bakar. Wajah itu bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seseorang yang sedang berteriak kesakitan. Bima terjatuh, kameranya terlepas. Ia berlari menuju pintu keluar, tapi langkahnya semakin berat. Lantai yang ia injak berubah menjadi bara api merah menyala. Panasnya menyengat kulit, membuat ia berteriak histeris. Dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok hitam hangus, berjalan menyeret kaki. Mata merah mereka menatap tajam. Suara mereka serempak bergema. Temani kami, temani kami. Keesokan harinya, warga menemukan kamera milik Bima tergeletak di depan gerbang pabrik. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Ketika rekaman kamera diputar, hanya ada satu adegan terakhir. Bima berlari terbirit-birit, menoleh ke belakang, lalu terseret ke dalam kegelapan oleh tangan-tangan hitam. Suara jeritannya memenuhi ruangan sebelum layar mendadak hitam. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah ketika malam tiba. Pabrik itu semakin hidup, semakin mencekam, seakan-akan puas setelah memakan jiwa baru. Setelah hilangnya Bima, suasana desa berubah drastis. Malam-malam menjadi lebih sunyi, seolah semua makhluk hidup menghindar dari kegelapan. Anjing-anjing tidak lagi menggonggong, burung hantu tidak terdengar, bahkan jangkrik pun seakan bungkam. Namun kesunyian itu bukanlah tanda aman. Justru dari dalam pabrik, suara-suara makin jelas terdengar. Teriakan, tangisan, deru mesin tua, hingga suara peluit panjang yang seakan memanggil para pekerja. Anehnya, suara itu kerap bergema sampai ke rumah-rumah warga. Anak-anak kecil sering terbangun di tengah malam dengan mata melotot, menjerit-jerit. Api, api! Mereka terbakar! Tubuh mereka panas seperti bara dan butuh waktu lama sebelum tenang kembali. Lebih mengerikan lagi, beberapa warga mulai melihat penampakan. Ada sosok pria tanpa wajah yang sering berdiri di tepi jalan. Tubuhnya hangus, bajunya masih seperti seragam pekerja pabrik. Ada pula perempuan berambut panjang gosong yang berjalan pincang. Suaranya lirih memanggil-manggil nama seseorang. Pak Surya, pemilik warung yang pernah mendengar bisikan dari pabrik, akhirnya meninggal mendadak. Di tubuhnya terdapat luka bakar aneh, meski tidak pernah tersentuh api. Orang-orang berkata, arwah pabrik menagih janji lama yang tak pernah ia tepati. Warga semakin resah. Malam-malam mereka habiskan dengan bersembunyi di dalam rumah, menyalakan lampu dan membaca doa keras-keras. Namun tetap saja, pabrik itu terasa semakin dekat, seakan-akan temboknya merambat hingga ke halaman rumah. Beberapa orang bahkan bersumpah mendengar langkah-langkah berat di atap rumah mereka, disertai suara nafas berat penuh asap. Ketika mereka memberanikan diri menengok keluar jendela, bayangan pabrik tua itu terlihat di kejauhan. Padahal jaraknya seharusnya jauh dari pemukiman. Pabrik itu bukan lagi sekadar bangunan. Kata tetua desa dengan wajah pucat. Ia sudah hidup dan ia haus jiwa. Kabar tentang desa itu menyebar ke kampung-kampung lain. Orang luar dan hanya untuk sekadar melihat, tapi sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Warga setempat semakin yakin, semakin banyak yang mendekat, semakin rakus pula pabrik itu menelan. Kini, tidak ada yang tahu kapan teror itu akan berhenti. Atau mungkin, memang tidak akan pernah berhenti. Malam itu, langit di atas desa tampak lebih kelam dari biasanya. Awan hitam pekat menggantung, menutupi cahaya bulan. Angin berhembus membawa bau gosong yang menusuk hidung, semakin lama semakin kuat. Warga berdesakan di rumah masing-masing, namun doa dan ketakutan mereka tidak lagi mampu menahan apapun. Dari arah pabrik terdengar suara deru mesin serentak, seolah seluruh bangunan tua itu kembali beroperasi. Suara logam beradu, peluit panjang dan teriakan pekerja bercampur menjadi satu simfoni kematian. Tiba-tiba tanah bergetar.
Dinding rumah-rumah retak, genteng berjatuhan. Orang-orang menjerit, berlari keluar, tapi yang mereka lihat membuat darah membeku. Pabrik tua itu, yang seharusnya jauh di pinggir desa, tampak berdiri tepat di tengah pemukiman. Seakan-akan bangunan itu merambat, mendekat, dan menelan setiap jengkal tanah. Cerobong asapnya menjulang tinggi di atas kepala, menghembuskan kabut hitam yang membuat paru-paru terasa terbakar. Dari pintu besar pabrik keluar sosok-sosok hangus, puluhan jumlahnya. Mata mereka merah menyala, kulit mengelupas, mulut terbuka menjerit tanpa suara. Mereka berjalan menyeret kaki, mendekati warga satu persatu. Seorang ibu berteriak ketika anaknya ditarik masuk ke dalam gerbang besi, menghilang tanpa sempat diselamatkan. Seorang pria tua jatuh tersungkur. Tubuhnya terseret oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari tanah. Jeritan, tangisan, doa, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Dimas dan Yudi, dua pemuda yang tersisa dari kelompok penantang nyali, juga terjebak di tengah kekacauan. Mereka berusaha kabur, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat sosok Andre dan Raka berdiri di depan. Tubuh mereka gosong, wajah meleleh, tapi senyuman mengerikan terukir. "Kalian meninggalkan kami." Suara mereka bergema, berlapis-lapis. Tangan-tangan hitam keluar dari tubuh Andre dan Raka, meraih Dimas serta Yudi. Mereka berteriak, namun suara itu langsung teredam ketika tubuh mereka terseret masuk ke kegelapan. Malam itu, desa seakan ditelan bersama pabrik. Tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa yang lenyap. Ketika matahari terbit, hanya tersisa puing-puing rumah dan sebuah bangunan tua yang berdiri angkuh di tengah tanah kosong. Pabrik yang seolah baru saja kenyang. Dan hingga kini setiap malam, suara mesin tua itu masih terdengar. Peluit panjangnya masih melengking. Pabrik itu tetap hidup, menunggu jiwa-jiwa baru yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mendekat.